Mantap. Oke, baiklah. Om Swastiastu. Selamat siang para sahabat Titiang Sarang Sinami, Semeton Bali, dan para sahabatku di tanah air. So, kita berjumpa dalam webinar yang dikenal dengan tangguh bersaing di pasar global, menjadi insan beling yang jengah. Gitu ya. Jadi tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkan saya sedikit bercerita tentang kisah hidup saya. Saya anak seorang petani miskin yang terlahir di kampung terpencil di desa Tinggarsari di lereng Bukit Kapas, Jawa. Di usia 1,5 tahun, ayah saya meninggal dunia. Kemudian ibu saya sendirian membesarkan kami bertiga yang saat itu semuanya berusia di bawah 3 tahun. Dan kehidupan di kala itu sungguh sangat sulit. Kami harus bekerja siang dan malam. Tak jarang kami menahan rasa lapar karena tidak adanya makanan yang bisa dimakan. Berbagai pekerjaan kami ambil, mulai dari kuli bangunan, kuli metik padi, petik kopi, berjualan makanan, pisang goreng, buah-buahan dan sejenisnya, hingga mengangkut batu dan pasir. Semua itu kami lakukan hanya untuk satu tujuan, bertahan hidup. Dan menjadi seorang anak yatim, kami bukan hanya akrab dengan rasa lapar dan kemiskinan, kami juga sering mendapatkan bulian dari teman-teman dan lingkungan sekitar kami. Betapa tidak, tanpa sosok seorang ayah sebagai pelindung, kami sangat rentan dari cercaan, cacian, bahkan fitnah dari lingkungan sekitar. Meskipun kehidupan demikian perihnya, spirit jengah yang dilantunkan ibu seperti layaknya nyanyian selalu membakar api semangat untuk tetap berusaha meraih cita-cita. Di saat ibu letih, merasa perih dengan kehidupannya, ibu terisak dan berkata, "Jengahang ragane go, kene meme kewah ning hidupin, cening ngajak mekejang, megantung bo akatih meme ngalih pengupo jiwa. Apang nyidang dogen iraga bisa hidup. Jengahang ragani, buktiang teken anake. Ya diastun je iraga lacur. Tadek komang gede bisa lakar sukses." Sejak saat itulah kemudian saya berjanji dalam hati, suatu hari nanti saya membuat orang tua saya bangga. Keterbatasan yang saya miliki tidak menghalangi langkah saya berprestasi. Melainkan, ia saya gunakan sebagai api penyemangat untuk belajar. Hasilnya, saya memenangkan lomba cerdas cermat kimia, kemudian menjadi murid teladan, mewakili Bali dalam lomba International Mathematics Olympiade. Dan prestasi-prestasi itu membangkitkan keberanian dan rasa percaya diri saya. Namun, kehidupan ternyata tidak berhenti untuk menguji saya. Tatkala pertama kali saya menginjakkan kaki di Cilegon, di Jawa, saya merasakan betapa sulitnya mencari pekerjaan. Dan demi untuk bertahan hidup, saya harus bekerja menjadi satpam, dengan gaji yang sangat minim di sebuah pasar swalayan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun hampir tidak cukup. Namun, saya tidak berhenti berdoa dan berusaha. Di saat itu, ada juga rasa lemah dan keputusasaan. Dan ketika saya berdoa, wajah ibu yang sedang menangis terisak terbayang kembali. Dan semangat itu bangkit kembali, sehingga saya kemudian berusaha dan berdoa. Di sanalah kemudian doa saya terjawab. Di tahun 1995, saya diterima bekerja di Chandra Astri Petrochemical Center, sebuah perusahaan di Cilegon. Dan di sana pun saya memenangkan beasiswa untuk kuliah di Akademi Minyak dan Gas. Dan tatkala negeri kita diterjang badai moneter, saya memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Masih teringat jelas bagaimana kata-kata ibu saat saya memohon izin untuk berangkat.
Apa dek? Keluar negeri. Mimih Ratu Betara. Dijem memang ngalih pipis gong. Anakin luas ke ngalih gaya ke kapal pesiar tuh nak liugatin lang pipis. Angon beli basgan memang singelah. Misi ke Arab Saudi kone buin. Liugatin anaknya mati di tu penuh kena hukum penggal kone memang dingah di tu. Pokoknya memang sing setuju. Nah, sambil merayu ibu, saya kemudian berkata, Mek, kadek nak sing maya, semua biaya itu ditanggung oleh perusahaan di mana yang kadek akan bekerja nanti niki. Yang angon bekal berangkat, kalau kadek lah masih tabungan abadi. Anaknya berangkat perang, liu sih masih mulai selamat. Menani ngoyong-ngoyong jumah gen masih liu mati. Kadek bombat gati lacur mek, kadek begitu merubah hidup. Nah akhirnya kemudian setelah mempertimbangkan banyak hal, ibu mengizinkan dan merestui saya berangkat ke luar negeri. Saya diterima bekerja di sebuah perusahaan pemerintah Saudi menjadi pegawai negeri di negara minyak, Saudi Arabia. Tiba di sana, saya disambut oleh musim panas yang memiliki temperature di atas 50 derajat Celcius dengan berdebu dan penuh kelembaban yang membuat hidung saya berdarah setiap hari. Di musim dingin, ekstrimnya, temperature mencapai di bawah 10 derajat. Dan saya sering merasakan hujan es di tengah padang pasir. Dan sepanjang mata memandang, hanya gurun pasir dan bangunan berdebu. Bukan hanya iklimnya saja yang keras di sana, peraturan pemerintah di sana pun sangat keras. Tidak tanggung-tanggung. Hukum potong tangan, hukum rajam, hukum cambuk, penggal, atau hukum mati benar-benar dijalankan di sana. Tatkala seseorang melakukan kejahatan seperti mencuri, kemudian berzina, atau menghilangkan nyawa orang lain. Bukan hanya budaya dan makanannya yang membutuhkan adaptasi yang tinggi. Tata cara bersosialisasi pun di sana diatur sedemikian ketat dan mengikat. Hingga suatu ketika seorang teman dari Jepang yang telah berkeliling dunia memberi saya nasihat seperti ini. Made, if you can stand for 2 years in Saudi, you will be able to survive all over the world. Definitely. Jadi, semangat itu kemudian memberi saya energi baru. Dan di sana, pekerja Indonesia, walaupun saya bekerja sebagai pekerja profesional, tetapi stereotip orang memandang pekerja Indonesia adalah sebagai pembantu dan rumah tangga, dan sebagai sopir. Dikala teman-teman memilih kabur karena kerasnya situasi, saya merasa tertantang, ingin membuktikan bahwa bangsa saya, bangsa yang agung dan bermartabat. Dan semangat jengah saya membuncah. Saya buktikan bahwa bangsa saya adalah bangsa yang luar biasa dalam kerja dan dalam prestasi di tempat kerja. Saya pun tidak berhenti untuk mengasah diri saya melanjutkan studi di UT, Universitas Terbuka UPBJ Luar Negeri Riyadh, Saudi Arabia, dan berhasil meraih sarjana. Kemudian, setelah 4 tahun di Saudi, tepatnya seminggu setelah saya menikah, saya diberkahi bisa bekerja di negara UAE, diterima di sebuah perusahaan milik Abu Dhabi National Oil Company yang berada di United Arab Emirates. Di situasi hidup di sini jauh lebih baik dari Saudi. Perusahaan saya bekerja menanggung dan menjamin kehidupan anak-anak dan istri saya untuk tinggal di sini. Namun hal ini tidak membuat saya terlena. Saya tetap harus meningkatkan kapasitas saya. Untuk itu, kemudian saya melanjutkan studi dan berhasil meraih gelar master di 2 university, yaitu The Liverpool University, UK, dan kemudian Venus University, Jakarta. Dan mengikuti bekerja di sebuah perusahaan multinasional memberi kita peluang untuk mengikuti training-training, baik di bidang teknis maupun manajemen. Lalu, apa sebenarnya yang bisa membuat kita mampu bersaing
dan tangguh bersaing di pasar global. Kalau boleh saya simpulkan, setidaknya ada empat hal penting yang harus kita tempuh. Pertama, menguatkan pikiran kita. Jadi, miliki cita-cita, bangun cita-cita dengan kekuatan pikiran dan pengetahuan. Kata orang, pikiran memiliki kekuatan luar biasa, bisa mengubah hal-hal kecil seperti pribadi pun bisa mengubah dunia. Jadi, pengetahuan bisa didapatkan melalui belajar, mengikuti training atau pelatihan, pendidikan formal maupun informal, dan sertifikasi. Sebagai contoh, beberapa teman kami tidak berhasil melanjutkan kontraknya atau pekerjaannya di luar negeri karena gagal dalam mengikuti tes sertifikasi profesi dari DOH, disebut dengan Department of Health. Jadi, pikiran itu sangat penting diisi dan diasah sesuai dengan minat dan bakat kita. Dan karena di pasar global, orang-orang yang kita hadapi adalah mereka yang datang dari seluruh dunia. Dan tak jarang mereka memiliki kapasitas melebihi kita. Apabila kita tidak meningkatkan kemampuan kita sama atau melebihi mereka, otomatis akan tersingkir. Langkah yang kedua, kita menguatkan fisik. Setelah kita memiliki cita-cita yang baik, sesuai bakat dan minat, maka kita perlu mewujudkannya. Nah, untuk itu kita perlu fisik yang kuat. Ini bisa diwujudkan dengan memiliki nutrisi, menjaga nutrisi yang baik dalam tubuh, berolahraga teratur, kemudian beristirahat dan berrekreasi yang secukupnya. Hal ini terkesan sepele, tetapi untuk menghadapi iklim yang ekstrim, dan juga untuk bertahan pada kondisi pandemi seperti saat ini, maka kita membutuhkan kondisi fisik yang prima. Berikutnya, langkah ketiga, menguatkan hati atau emosi, kecerdasan emosi. Caranya, mengenali diri kita sendiri, siapa sih kita. Kemudian, menjalin relasi dengan bahasa hati. Menguasai bahasa di mana kita berada. Karena kita berada di global, secara umum bahasa Inggris. Itu patut kita kuasai. Dan budaya di mana kita berada. Sebagai contoh, seorang semeton Bali, bisa dipetik pelajarannya, harus masuk penjara, atau masuk bui, lantaran tidak mampu mengendalikan emosi. Semeton Bali yang lainnya, yang kemudian menelpon saya juga, berpamitan dia harus pulang, dan kehilangan pekerjaan karena berkelahi di tempat kerja. Jadi kekuatan hati ini sangat penting. Selain dia menjaga relasi dengan baik, membuat kita menjadi orang yang baik, dia juga membangkitkan keikhlasan, kecintaan, dan passion kita terhadap profesi, pekerjaan yang kita geluti. Dan dalam menjalankan semua itu, kita pun seringkali mendapatkan kegagalan, apalagi datang beruntun, bisa menghilangkan arah jalan kita. Nah, disinilah keikhlasan membuat beban kita, beban letih, beban perasaan akan lepas. Selanjutnya, langkah yang keempat, menguatkan spiritual. Jadi, bila langkah pertama, kedua, dan ketiga itu telah baik, tetapi kita perlu juga memberikan arah dengan selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai dharma, nilai-nilai kebenaran, dengan dasar trikaya parisuddha, berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik, memastikan kita menjadi insan atau pribadi yang memiliki etika, integritas, dan moralitas yang baik. Sehingga uang yang kita dapatkan itu mesari atau halal. Dan uang yang mesari ini bisa kita gunakan sebagai bibit-bibit yang baik, benih-benih yang baik untuk menumbuhkan generasi kita, anak-anak kita, istri kita, kita sendiri, maupun lingkungan di mana kita berada. Jangan lupa, setelah kita memiliki pendapatan pun, kita meyadnya atau berbagi, karena yadnya membuat hidup lebih bermakna. Dan keempat langkah ini, jadi pertama adalah menjaga kekuatan, memiliki cita-cita dan kekuatan pikiran, kekuatan fisik yang baik, prima, kemudian emosi yang stabil, batin yang tenang,
bisa membentuk kita menjadi insan yang tangguh atau resilient, dan insan yang kompetitif atau bersaing di pasar global. Dan uniknya, 4 langkah ini kalau dilihat dari sisi psikologis, sejalan dengan pengembangan 4 kapasitas individu secara seutuhnya. Yaitu yang pertama, IQ, kecerdasan otak. Kedua, PQ, kecerdasan fisik atau CAR. Yang ketiga, EQ, emotional quotient, kecerdasan emosi. Dan yang keempat adalah SQ, spiritual quotient atau kecerdasan spiritual. Selain itu, 4 langkah ini pun sejalan dengan nilai-nilai spiritual kita yang disebut dengan catur marga yoga. Yaitu pertama, jenana marga yoga, IQ. Kemudian yang kedua, karma marga yoga, PQ. Yang ketiga, bakti marga yoga, EQ. Dan yang keempat adalah raja marga yoga atau SQ. Jadi demikianlah para sahabatku semerton titiang sarang sinami. Jadi mengatakan 4 langkah ini mudah, tetapi membadankannya itu perlu niat sungguh-sungguh dan usaha tiada henti untuk merubah kebiasaan kita dari hal yang kecil. Karena kebiasaan yang kita rubah ini pun suatu ketika akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Demikianlah semerton titiang sinami. Semoga ini bisa menjadi masukan dan waktu akan saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri presentasi ini dengan salam Om Santi, Santi, Santi Ho. Om Santi, Santi, Santi. Oke, aplaus dulu buat Made. Terima kasih banyak.